Pemirsa, akhir pekan biasanya menjadi momen ramai bagi kawasan wisata Pantai Ancol. Namun berbeda dengan hari ini, di mana di akhir pekan Ramadan pertama, suasana pantai justru lengang. Berikut laporan jurnalis iNews Wenda Nura dan juru kamera Seto Pratomo. Pantai Ancol biasanya menjadi destinasi wisata favorit untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Namun ada yang berbeda di akhir pekan kali ini karena memang akhir pekan ini sudah memasuki bulan Ramadan. Artinya mayoritas masyarakat Indonesia ini sedang berpuasa sehingga Pantai Ancol ini diprediksi akan terjadi keramaian di sore hari jelang waktu ngabuburit. Kenapa demikian? Karena selama bulan Ramadan, Taman Jaya Ancol ini juga memiliki program khusus selama Ramadan, yakni gratis masuk Ancol dari pukul 5 sore hingga pukul 11 malam. Dan tentunya ini bisa menjadi program yang menarik, terutama untuk Anda pemirsa yang bingung untuk menghabiskan waktu ngabuburit di mana, Pantai Ancol bisa menjadi salah satu solusinya. Dan tentunya caranya sangat mudah sekali. Untuk bisa mendapatkan program masuk Ancol gratis ini, Anda harus membeli tiketnya di website resmi Ancol H-1 kedatangan. Jadi kalau misalkan langsung datang ke lokasi tanpa reservasi di H-1 di website resmi Ancol, tentu program ini tidak dapat berlaku. Jadi untuk pemirsa langsung saja datang ke Ancol untuk bisa ngabuburit dan tentunya ditemani dengan sepoi-sepoi angin dan juga pemandangan laut yang bagus sekali dan sambil menunggu waktu berbuka puasa. Dari Jakarta, Wenda Nura, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Warga yang terisolir akibat banjir bandang susulan diseberangkan dalam karung melintasi sungai di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sementara jenazah harus ditandu akibat jembatan belum dibangun di Gayo Lues, Aceh Tengah. Inilah saudara kami dari Sibio harus menyeberang melalui masuk karung. Seorang warga harus masuk ke karung untuk menyeberangi sungai di desa Sibio-Bio, Sibangun, Tapanuli Tengah akibat arus yang deras pasca banjir bandang. Karung ditarik melalui seling yang membentang selebar sungai. Sungai bertambah lebar setelah banjir kembali melanda. Sementara warga lain memilih menyeberang dengan susah payah di sungai yang jembatannya telah hilang pasca banjir bandang 26 November tahun lalu. Warga desa Pinturime, Gayo Lues memandu jenazah setelah ambulan tak bisa melanjutkan pengantaran akibat jembatan belum dibangun pasca banjir bandang November tahun lalu. Warga harus menyeberangi sungai Pining yang dalam dan berarus deras memindahkan ke ambulan lain. Saat ini belum ada kepastian kapan jembatan darurat akan dibangun. Warga berharap kejadian serupa tak kembali terulang. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri forum Bloomberg New Economy 2026 di India. Saat menghadiri forum Bloomberg New Economy 2026 di India, Jokowi membahas isu kedaulatan kecerdasan buatan atau AI sovereignty. Menurut Jokowi, AI sovereignty membutuhkan waktu yang lama, investasi besar dan sumber daya yang maju. Diskusi yang berlangsung selama 1,5 jam ini juga dihadiri mantan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Menteri Informasi dan Penyiaran India Ashwini Vaishnaw, Chief Technology Officer Ericsson Erik Ekuden. PT Produksi Film Negara akan membangun bioskop pertama milik negara bernama Cinewara. Bioskop pertama akan dibangun di kawasan Jakarta Timur dan disusul daerah lain di Indonesia. PT Produksi Film Negara akan membangun bioskop pertama milik negara. Bioskop ini diharapkan bisa menjadi stimulan untuk daerah-daerah lain agar ikut mengembangkan bisnis bioskop. Menurut Dirut PFN Rivian Fajarsyah atau Ivan Seventeen, dalam rapat bersama Komisi 7 DPR, jumlah bioskop yang ada di Indonesia saat ini belum cukup jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya.
balik lagi kalau based on daripada comparison ataupun perbandingan per kapita, betul yang tadi dibilang Mas Angga, bahkan idealnya jika dibandingkan dari India, China maupun USA, harusnya Indonesia itu mempunyai 20.000 layar. Yang menjadi target, betul kata Mas Angga, setengahnya let's say 10.000 layar. Sedangkan dari data yang kami punya sekarang di negara kita tersedia hanya 2.000 sekitar 2.400 layar Pak, di mana balik lagi tingkat penyebarannya sangat tidak rata, bahkan hanya 25-30% daripada kabupaten kota yang ada di Indonesia yang mempunyai layar. Rencananya bioskop yang bernama Cinewara ini akan dibangun di kawasan Otto Iskandar Dinata, Jakarta Timur yang juga lokasi dari kantor PFN. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Gunung Kunlaon di Pulau Negros, Filipina meletus pada Kamis sore waktu setempat dengan ketinggian kolom abu mencapai 2.000 meter. Warga diminta menjauhi zona bahaya karena aktivitas gunung diperkirakan masih berlanjut. Guide us, O Lord! Palayo lang, Lord! Gunung Kunlaon di Pulau Negros, Filipina meletus pada Kamis sore pukul 16.39 waktu setempat. Letusan berlangsung sekitar 2 menit dan memuntahkan abu tebal berwarna abu-abu gelap setinggi kurang lebih 2.000 meter dari puncak gunung. Menurut Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, VIVOLS, setelah letusan utama, abu masih terus keluar selama 40 menit. Awan panas dan material vulkanik juga meluncur di lereng bagian selatan gunung, namun masih berada di sekitar area puncak. Hujan abu dan bau belerang dilaporkan terasa di sekitar 40 desa di Pulau Negros, Filipina. Sejumlah warga pun merasakan gempa saat letusan terjadi. Hingga kini belum dilaporkan adanya korban jiwa. Otoritas tempat memastikan zona bahaya dalam radius 4 km dari kawah sudah dikosongkan sejak sebelumnya sehingga tidak diperlukan evakuasi tambahan. Hingga Jumat, Gunung Kunlaon masih berstatus siaga level 2. Warga diminta tetap memakai masker dan waspada. Pemirsa, ledakan terjadi di sebuah toko kembang api di Provinsi Hubei, Cina Tengah pada Rabu waktu setempat. 12 orang meninggal dunia dalam insiden ini. Petugas darurat berhasil memadamkan api di toko kembang api yang terletak di kota Xiangyang pada Rabu sore. Penyebab pasti ledakan masih dalam penyelidikan. Dilaporkan sedikitnya 12 orang meninggal dunia akibat ledakan ini. Insiden ini menjadi kecelakaan kedua yang melibatkan kembang api dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya pada minggu lalu ledakan serupa terjadi di sebuah toko kembang api di Provinsi Jiangsu, Cina Timur. 8 orang tewas dan 2 orang terluka dalam insiden ini. Diduga kecelakaan dipicu oleh seorang warga yang menyalakan kembang api di dekat toko. Latihan perang antara Iran dan Rusia berlangsung di Laut Oman di tengah panasnya ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran. Angkatan Laut Iran dan Rusia melakukan latihan perang gabungan di Laut Oman di tengah ancaman berkelanjutan dari militer Amerika Serikat yang telah bersiaga di perairan Laut Oman. Latihan perang dibagi 3 fase dengan melibatkan penerimaan kelompok Angkatan Laut Rusia, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam, dan Angkatan Udara Iran. Menurut kantor berita Iran, latihan gabungan tersebut yang melibatkan partisipasi kapal induk dan helikopter Rusia. Latihan militer dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, seiring Donald Trump menegaskan tentang potensi aksi militer terhadap Iran. Sementara itu pemirsa, pasangan suami istri di Medan, Sumatera Utara memohon bantuan Presiden Prabowo Subianto setelah anaknya dituntut hukuman mati kasus penyelundupan 2 ton sabu.
Keluarga tidak terima lantaran anaknya tidak tahu menahu soal penyelundupan narkoba dan baru bekerja selama 4 hari sebelum ditangkap. Sambil memeluk anaknya, Fandi Ramadan, tangis nirwana pecah setelah mendengar tuntutan hukuman mati atas kasus penyelundupan 2 ton sabu di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau. Pada Mei 2025 lalu, Fandi yang bekerja sebagai anak buah kapal ditangkap dengan barang bukti sabu yang dikemas dalam kantong berisi teh Cina. Menurut keluarga di Kota Medan, Sumatera Utara, Fandi Ramadan merupakan pemuda yang baik dan tidak terlibat atas penyelundupan narkotika jaringan internasional tersebut. Ayah Fandi memohon Presiden Prabowo Subianto untuk membebaskan anaknya yang tidak bersalah. Fandi diketahui baru bekerja 4 hari sebelum ditangkap dan bertugas di kamar mesin. Bapak Presiden, saya bermohon, tolonglah atur bisa aku Pak Untuk bisa dibebaskan. Tenang. Bebaskan anak kami Pak Presiden. Bisa dapat dibebaskan. Anak kami nggak bersalah. Pelan-pelan aja Pak. Harapan saya kepada Bapak Presiden, mohonlah berilah keadilan kepada anak saya. Saya selaku orang tua berharap kepada Bapak Presiden, tolonglah dibebaskan anak saya. Karena dia tulang punggung keluarga. Sementara itu, pengacara Hotman Paris Hutapea menyatakan siap membantu proses hukum yang menimpa Fandi Ramadan saat bertemu orang tua Fandi Ramadan di Jakarta. Hotman menilai Fandi telah difitnah bergabung dengan jaringan narkoba internasional. Sangat menghimbau kepada Bapak Jaksa Agung agar tolong diturunkan tim untuk mengeksaminasi apakah, karena apapun namanya surat tuntutan pun bisa dicabut kok demi keadilan, kenapa enggak? Demikian juga kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Batam dan juga nanti Ketua Pengadilan Tinggi Kepri agar benar-benar mendengarkan tangis dari orang tua korban fitnahan ini. Sebelumnya, Fandi Ramadan bersama 5 kru kapal Sea Dragon, termasuk nahkoda kapal ditangkap BNN, TNI, Polri, dan Bea Cukai di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada 21 Mei 2025 lalu. Kapal yang diawaki Fandi membawa 1,9 ton sabu yang berasal dari jaringan internasional Golden Triangle. Dari Jakarta dan Medan, Sumatera Utara, Sofyan Firdaus dan Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kondisi jalan rusak dan licin di perlintasan kereta api di Jalan Industri Gunung Sahari Utara, arah Kemayoran, Jakarta sudah diperbaiki. Lalu pemirsa, seperti apakah kondisinya saat ini? Berikut laporan dari jurnalis iNews Naura Syafika. Pemirsa, beberapa hari yang lalu sempat ramai salah satu video di sosial media di mana menunjukkan adanya pengendara sepeda motor yang terjatuh saat melintasi rel kereta yang berada di Jalan Industri Kemayoran. Dan ini adalah untuk situasi dan lokasi dari video tersebut, yang dimana ini memang merupakan salah satu rel kereta atau penyeberangan kereta api yang sangat aktif. Banyak sekali dari pengendara baik roda 2 maupun roda 4 dan juga pastinya dari kereta yang melintas di jalanan ini, sehingga memang seringkali ini palangnya tertutup setiap berapa menit sekali. Dan kalau misalnya kita lihat di video kemarin, memang untuk yang menjadi salah satu permasalahan di rel kereta ini adalah jalanannya yang rusak dan berlubang. Dan kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, memang ini sudah terlihat berbeda dari video yang ramai kemarin, bahwa memang untuk saat ini untuk jalanan ini sudah ditambal sehingga sudah bisa dibilang jauh lebih mulus dan aman untuk dilintasi oleh pengendara sepeda motor. Namun memang pastinya ada
ada beberapa, tadi saya melihat ada beberapa yang masih belum terlihat terlalu mulus, sehingga memang masih disarankan pastinya untuk setiap pengendara sepeda motor khususnya harus lebih berhati-hati lagi setiap melintasi di rel kereta api ini. Namun memang tidak hanya di rel kereta api yang ada di sini saja, di beberapa rel kereta api maupun di jalan raya lainnya yang berada di kawasan Jakarta ini memang masih menjadi salah satu permasalahan umum, di mana untuk pengendara ini pastinya harus lebih berhati-hati karena ada beberapa jalan yang berlubang, kemudian jalanan yang tidak mulus sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan ini menjadi salah satu fokus utama juga tentunya untuk Pemprov DKI Jakarta harus lebih memerhatikan terkait dengan fasilitas jalanan yang ada di seluruh Jakarta. Dari Jakarta, Nora Syafika, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, keberadaan lapangan pedal di tengah permukiman penduduk di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan memicu masalah baru. Warga mengeluhkan kebisingan luar biasa dari lapangan pedal yang beroperasi hingga larut malam. Suara tepak-tepak raket dan bola padel serta teriakan pemain terdengar jelas dari permukiman warga di Jalan Haji Nawi, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Suara bersumber dari lapangan padel yang berada tepat di tengah permukiman. Warga mengaku terganggu lantaran suara berisik dari lapangan padel terjadi sepanjang hari, sejak pagi hingga larut malam, membuat anak-anak dan balita sulit tertidur. Tidak hanya bising suara, bola padel juga beberapa kali mengenai rumah warga lantaran lokasi lapangan yang benar-benar menempel dengan rumah warga. Warga sudah berkali-kali melapor ke aplikasi Jaki dan layanan polisi 110 sejak akhir Januari lalu, tapi belum ada tanggapan. Ada, karena kan mereka beroperasi sejak jam 6 pagi sampai jam 12 malam ya Bu. 12 malam, dan itu kita laporkan setiap kebisingan yang ada dan kita eskalasi ke sudin terkait. Lapangan padel yang diprotes warga ini sudah dibuka sejak Oktober 2025, namun warga tidak pernah diberi sosialisasi. Setelah ramai dikeluhkan dan viral, baru kemarin pihak Kelurahan Gandaria Selatan menggelar mediasi antara warga dan pemilik lapangan padel. Dalam mediasi, pemilik padel berjanji akan mengubah jam operasional dan memasang peredam suara di bagian dinding yang berbatasan dengan rumah warga. Dalam proses pemasangan ini juga kami membatasi jam operasional kami di bulan puasa ini menjadi kurang lebih kami mengurangi pembatasan operasional sampai 50%. Pihak kelurahan mengingatkan kebisingan yang ditimbulkan dari lapangan padel tidak boleh di atas 70 desibel. Dari Jakarta, Kiva Lupi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan lapangan pedal yang menimbulkan gangguan ketertiban umum dan tidak mendapatkan persetujuan warga akan ditindak tegas. Pemprov Jakarta tidak akan memberikan toleransi terhadap lapangan pedal yang melanggar aturan. Secara khusus saya sudah meminta kepada dinas terkait yang melakukan pengawasan di lapangan urusan padel ini. Besok hari Senin atau Selasa kami akan segera memutuskan bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum dan kemudian tidak mendapatkan persetujuan warga setempat dan kemudian juga izinnya tidak lengkap, maka pemerintah DKI. Ya, pemirsa, di hari ketiga Ramadan, harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Jakarta mulai naik. Beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan harga di Pasar Senen, Jakarta, diantaranya daging ayam, daging sapi, telur, bawang merah, dan cabai merah. Untuk harga telur di Pasar Senen, pemirsa, yang semula Rp27.000 kini menjadi Rp31.000 per kilogram. Sementara harga cabai dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp140.000. Ya, pemirsa, untuk mengetahui lebih rinci terkait harga bahan pokok yang mengalami kenaikan, kita bergabung bersama rekan kami, ada Kea Della Rosa di Pasar Senen, Jakarta Pusat.
Ya, Kea, bagaimanakah daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga saat ini di sana? Selamat siang Pram dan juga pemirsa. Memang benar harga sembako di Pasar Senen Jakarta Pusat ini melambung tinggi karena yang sebelumnya harga-harga belum begitu naik, namun setelah bulan suci Ramadan ini banyak sekali harga yang naik, di antaranya harga cabai merah keriting, cabai merah rawit merah, lalu juga cabai hijau juga naik. Namun saat ini saya berdiri tepat di section di mana pedagang daging saat ini juga banyak sekali dikomplain oleh masyarakat karena harganya yang begitu melambung tinggi. Di belakang saya masih banyak sekali pedagang yang tetap aktif untuk berjualan karena memang sejak tadi pagi hingga sekarang pukul 11 siang masih banyak warga yang berminat untuk membeli daging yang sebelumnya harga daging yang kami ketahui hanya Rp130.000 per kilo, namun setelah bulan suci Ramadan naik menjadi Rp140.000 per kilo, di mana harga iga juga menjadi tetap stabil Rp100.000 per kilo, yang memang setelah kami tanyakan ke para pedagang daging ini, ternyata iga dan juga daging sapi menjadi menu favorit bagi warga untuk memasak di bulan suci Ramadan. Dan selanjutnya harga-harga yang naik selain harga daging dan juga cabai, ada juga harga telur, di mana harga telur kembali meroket yang sebelumnya hanya Rp27.000, namun setelah bulan suci Ramadan menjadi Rp31.000 per kilogram. Yang memang diketahui beberapa warga juga sempat kami berbincang dengan mereka menginginkan solusi dari pemerintah untuk kembali menstabilkan harga-harga sembako di pasaran, berharap dengan adanya kestabilan harga sembako tersebut daya jual beli kembali meningkat karena beberapa pedagang, Pram dan juga pemirsa, mengeluhkan hal yang sama terkait omset mereka yang turun akibat dari adanya harga sembako yang naik hari ini. Kembali ke studio, Pram. Baik, Dela Kea Rosa melaporkan langsung dari Pasar Senen Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sedikitnya stok membuat komoditas cabai dan tomat mengalami kenaikan harga. Naiknya harga bisa mencapai 100% dari harga biasanya. Harga bahan pangan pokok komoditas cabai dan tomat mengalami kenaikan pada pekan pertama Ramadan. Kenaikan ini disebabkan pasokan yang menipis. Di Pasar Petisah Medan, Sumatera Utara, harga yang naik diantaranya adalah cabai caplak, cabai rawit, cabai merah, dan tomat. Kenaikannya pun bisa mencapai 100%. Cabai merah memang naik, tapi nggak begitu naik kali. Tadi cuma kilo dia 38. Dari semalam pun seminggu ini lah naik cabai merah. Kalau cabai caplak lebih naik lagi, dari 50 ke 70. Tomat lebih parah. Tomat dari biasanya 12, 18, 20. Lonjakan harga bahan pokok tentunya berdampak pada daya beli masyarakat di Kota Medan. Omset para pedagang pun otomatis mengalami penurunan hingga 20%. Kenaikan harga bahan pokok ini diduga disebabkan pasokan yang menipis. Selain itu, cuaca buruk yang terjadi beberapa bulan terakhir membuat kesulitan dalam pengiriman. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial seorang WNI, istri penerima beasiswa LPDP, pamer dan bangga anaknya jadi warga negara Inggris. Hal ini pun ramai dikritik netizen. 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @sasetyaningtyas. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi.
I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Video ini pun ditanggapi beragam oleh warganet. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetia Ningtyas. Usai viral di media sosial, Sasetia Ningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, di bulan Ramadan Israel terus menyerang Palestina. Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono pun dengan tegas mengutuk serangan Israel ke tepi barat Palestina. Ya Allah cepat. Tentara pendudukan Israel terus melancarkan serangan udara di kota Beit Umar, utara Hebron, tepi barat Palestina. Rekaman video memperlihatkan detik-detik rumah milik keluarga Walid Sabarna di Beit Umar hancur setelah diledakkan oleh pasukan Israel. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengutuk serangan Israel ke tepi barat Palestina. And Indonesia strongly condemns these actions. They have no legal validity under international law and violate Security Council resolutions, including Resolutions 2334. And they systematically shrink the very space for peace that this council seeks to protect. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat di depan perwakilan dari Israel. Dari New York, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung pembukaan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC. Dalam acara ini, Indonesia bersedia menjadi wakil komandan untuk pasukan stabilisasi Gaza. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat perdana Board of Peace penanganan Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat. Kehadiran Indonesia menegaskan peran aktif dalam upaya gencatan senjata, stabilisasi keamanan dan rekonstruksi di jalur Gaza. Indonesia pun siap mengirimkan 8.000 tentara sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force ke Gaza, Palestina. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the International Stabilization Force to make this peace work. Thank you very much. Indonesia juga ditunjuk menjadi wakil komandan untuk International Stabilization Force atau ISF. Pasukan ini akan mengawal perdamaian dan pembangunan di Gaza. I'm incredibly pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF: Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police: Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 5 negara yang akan mengirimkan pasukan guna bergabung dalam ISF. Nantinya, pasukan dari kelima negara akan mengamankan wilayah perbatasan dan menstabilkan lingkungan di Gaza. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji kepemimpinan Presiden Prabowo saat pembukaan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC. Trump juga menyebut tak berani melawannya.
Pujian Trump disampaikan di hadapan kepala negara dan tokoh-tokoh internasional yang menghadiri KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC. Secara terbuka, Trump menyampaikan kekagumannya terhadap karakter kepemimpinan Prabowo yang dinilainya tegas dan disegani. Like a lot is he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggunakan kesempatan bertemu dengan negara-negara anggota Board of Peace untuk menyampaikan harapan dari Indonesia agar dapat membawa perdamaian bagi rakyat Palestina. Rencana ke depan nampaknya sangat serius ya. Tadi walaupun kita bertekad untuk ini berhasil karena ini memberi harapan perdamaian ya, walaupun tadi saya juga dalam statement singkat saya juga ingatkan banyak kesulitan masih di depan, banyak hambatan, rintangan ya, obstacles, tapi ya kita harus bertekad untuk mencapai keberhasilan demi rakyat Palestina ya. Kita tentunya komit ya, tadi beberapa negara-negara Muslim semua menegaskan komitmen kita untuk benar-benar mencapai lasting peace and the only lasting peace. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Majen TNI Purnawirawan Prihati Pujowaskito resmi dilantik menjadi Direktur Utama BPJS Kesehatan yang baru. Iriawan Buntoro sebagai Direktur Utama. 2. Dewan Pengawas Badan Penyelenggara. Prihati ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo menggantikan Ali Gufron Mukti yang jabatannya habis pada Februari ini. Prihati akan menjabat sebagai Direktur Utama BPJS hingga tahun 2031. Usai dilantik, ia memastikan akan melanjutkan berbagai tugas dan berjanji akan bekerja keras serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Prihati menyadari ini menjadi amanah yang besar karena menyangkut kesehatan sosial dari 283 juta jiwa peserta BPJS. Jadi saya merasa menerima amanat yang besar, jadi akan ikut menyelenggarakan jaminan kesehatan sosial yang pesertanya 283 jiwa tadi, dan ini juta ya, 283 juta jiwa, dan kerjasama dengan 23.000 fasilitas kesehatan dan 3.000 rumah sakit. Ya, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan surat perintah untuk penugasan ini, dan tentunya kepada direksi dan dewas sebelumnya yang telah memberikan fondasi yang kokoh pada program ini, dan kami akan melanjutkan yang baik-baik, dan kami siap melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan siap bekerja keras untuk pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat. Jaga ekonomi Indonesia, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menolak keras usulan IMF untuk menaikkan pajak penghasilan karyawan. Purubaya menyebut tidak ingin daya beli masyarakat turun jika PPh karyawan dinaikkan. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menolak usulan IMF atau Dana Moneter Internasional terkait kenaikan tarif pajak penghasilan orang pribadi, khususnya karyawan atau pekerja. Menurut Purbaya, keputusan menaikkan pajak penghasilan karyawan atau PPh 21 tidak tepat di saat ekonomi baru saja bangkit. Ia khawatir daya beli masyarakat malah menurun dan mengakibatkan perekonomian Indonesia ambruk. Kan selama ini kita 3%-nya bagus, usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak. Anda mau dipajakin? Mau dipajakin, mau naikin pajak?
Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat kita nggak akan ubah-ubah itu tarif pajak, tapi kita akan ekstensifikasi itu kebocoran pajak dan lain-lain. Dan yang saya pastikan adalah supaya ekonomi tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya dengan 3% itu bisa dihindari secara otomatis. Sebelumnya, IMF menyarankan pemerintah Indonesia menaikkan tarif pajak penghasilan pekerja untuk menambah penerimaan negara, sekaligus menekan kebutuhan pembiayaan melalui penarikan utang. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, salah satu universitas di Yogyakarta membagikan takjil secara gratis kepada para mahasiswa selama bulan suci Ramadan. Uniknya, 4.000 porsi takjil dibagikan secara drive-thru setiap harinya. Selama bulan Ramadan, kampus UMY membagikan 4.000 porsi takjil gratis. Pembagian takjil dilakukan secara drive-thru. Mahasiswa antre sejak pukul 3 sore untuk mendapatkan satu paket takjil dengan menu bergizi dan segelas minuman segar. Adapun syarat khusus pengambilan menu takjil adalah wajib memperlihatkan kartu tanda mahasiswa, wajib menggunakan helm, tidak boleh berboncengan dengan lawan jenis, dan hanya 2 orang setiap satu motor. Kelihatan 4.000 tiap hari. Nah, nanti pada hari ke-15 mungkin sudah menurun karena pada 15 hari pada mudik. Menunya ya ada protein, ada gizi, ada sayur mayur, ada vitamin. Proteinnya ada 2, hewani sama nabati. Rektor UMY, Profesor Ahmad Nurmandi, mengatakan bahwa pembagian takjil merupakan komitmen UMY untuk membantu para mahasiswa dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mahasiswa mengaku adanya takjil gratis setiap hari selama bulan Ramadan ini bisa menghemat pengeluaran uang kiriman dari kampung. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga desa Menasah Raya Kabupaten Pidi Jaya Aceh menjalani berbuka puasa di tenda darurat pengungsian. Hal ini karena rumah mereka masih tertimbun lumpur tebal. Ratusan warga berbuka puasa di tenda darurat pengungsian desa Menasah Raya Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Di bawah terpal tenda darurat milik BNPB, warga menanti azan dengan hidangan berbuka yang sederhana. Hingga saat ini, banyak rumah warga masih tertimbun lumpur tebal. Sementara pembangunan hunian sementara atau huntara yang disediakan pemerintah daerah belum sepenuhnya selesai. Mereka belum bisa kembali ke rumah karena kondisi bangunan yang belum pulih saat ini. Di tengah keterbatasan, suasana haru tak terhindarkan. Berbuka puasa bersama keluarga di tempat pengungsian menjadi ujian berat di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah sedih banget lah, dari kemarin dah sedih kita. Biasa kan di rumah kita penginapannya bulan puasa di Ramadan kayak gini. Nggak bisa ingat lagi. Nah, pokoknya sedih lah pokoknya. Apa-apa nggak bisa di rumah. Di sini kan hanya ala kadar aja. Mau mandi airnya pun nggak cukup. Maksudnya kalau di rumah kan mandi jam yang kita suka mau, ya. Kalau sini nggak bisa. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera menyelesaikan huntara dan mempercepat pemulihan, agar Ramadan berikutnya tak lagi mereka jalani di bawah tenda darurat. Dari Pidi Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Sementara pasca bencana, masyarakat Kabupaten Gayo Luwes mulai bangkit menyambut bulan suci Ramadan. Perputaran perekonomian perlahan terasa seiring ramainya pedagang takjil. Memasuki bulan Ramadan, suasana sore di sejumlah titik penjualan takjil di Gayo Luwes Aceh terlihat ramai. Berbagai jenis takjil mulai dari minuman segar, kue tradisional hingga makanan khas berbuka puasa dijajakan para pedagang.
Aktivitas ini menjadi tanda bahwa daerah yang sebelumnya lumpuh karena dilanda banjir bandang dan tanah longsor perlahan bangkit. Salah satu pedagang takjil memaparkan bahwa sejak hari pertama hingga kedua puasa, jumlah pembeli terus mengalami peningkatan. Ramai sekali ini. Rame ya? Rame Bang. Alhamdulillah hari itu pun rame Bang. Kereknya habis Bang. Kehadiran pasar takjil ini tidak hanya membantu pedagang kecil, tetapi juga memberikan harapan baru bagi masyarakat Gayo Lues Aceh untuk terus bangkit dan menata kehidupan pasca bencana. Dari Kabupaten Gayo Lues Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan selama bulan suci Ramadan. Menu yang dibagikan dalam bentuk yang lebih awet dan dibagikan pada jam pulang sekolah. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan selama Ramadan. Untuk peserta didik sekolah di wilayah yang mayoritas Muslim, MBG dibagikan saat jam pulang sekolah untuk dinikmati ketika berbuka puasa. Namun makanan yang dibagikan dalam bentuk yang lebih awet atau tidak cepat basi, seperti roti, buah, kurma, susu, dan telur rebus. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau salah satu dapur MBG di Surabaya, Jawa Timur yang menyediakan 4.000 porsi makanan. Zulhas memastikan proses produksi makanan berlangsung aman dan higienis. Bagi yang berpuasa dikasih makanan kering. Tadi ada contohnya, ada telur, ya kan, telur direbus saja, jadi kapan aja bisa dimakan kan. 2 roti, 3 bisa kurma, ya. Ada 4 kacang tadi. Ada juga buah, nggak pakai kurma kalau buah. Jadi makanannya dalam bentuk susu, dalam bentuk kering yang puasa. Sementara itu bagi santri di pondok pesantren, MBG diberikan saat waktu berbuka puasa. Sedangkan bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, MBG diberikan seperti biasa karena mereka tidak berpuasa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, beredar viral warga pada tim musola di Sumeneb untuk sholat tarawih padahal hari masih siang. Warga berebut mendapatkan uang hingga Rp300.000 yang diberikan oleh donatur. Inilah suasana ribuan warga saat madati musola wakaf Abdullah, Kelurahan Kepanjin, Sumeneb, Jawa Timur jelang ibadah sholat tarawih. Sejak sore hari, suasana di sejumlah rumah ibadah ramai. Antusiasme warga tersebut tidak hanya terlihat dalam pelaksanaan ibadah, tetapi juga tradisi pembagian sedekah tahunan. Penyaluran bantuan senilai ratusan ribu rupiah per orang tersebut merupakan zakat mal dari Said Abdullah, politisi senior PD Perjuangan yang juga merupakan anggota DPR RI Dapil Madura. Ia rutin membagikan zakat mal kepada para jamaah tarawih saat bulan suci Ramadan. Masyarakat berharap tradisi pembagian zakat usai sholat tarawih ini terus berlanjut sebagai bagian dari semangat berbagi dan memperkuat solidaritas sosial di Kabupaten Sumeneb. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu pondok pesantren di Cilegon, Banten menyimpan sebuah Al-Quran berukuran raksasa. Mushaf ini ditulis secara langsung dengan tangan oleh seorang ulama pada sepertiga malam usai menunaikan ibadah sholat tahajud. Al-Quran menjadi pedoman umat Islam, terlebih di bulan suci Ramadan. Umat Muslim berlomba-lomba menyelesaikan bacaannya selama menjalankan ibadah puasa. Seperti di Pondok Pesantren Al-Hikmah di Cilegon, Banten, yang menyimpan kisah penuh makna, yakni berupa Al-Quran berukuran raksasa. Al-Quran berukuran 1,8 kali 1,2 meter ini menjadi karya almarhum Kiai Haji Ahmad Basyarudin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah. Dengan penuh kesabaran, mushaf ini ditulis tangan bersama para santri usai sholat tahajud di sepertiga malam selama 1 tahun pada 1990 hingga 1991.
Satu, memiliki karya kaligrafi atau khot Arab, dan alhamdulillah dengan kreativitasnya beliau, keterampilan beliau memiliki ide. Dengan keterampilan dia memiliki menulis Al-Quran dengan ukuran yang besar. Harapan beliau adalah tadi menanamkan pribadi Qurani bagi para santrinya. Dengan adanya wujud yang besar seperti ini, tentu akan lebih bermakna kepada semua khalayak, terutama santri-santri yang beliau ajar pada waktu itu. Bahkan almarhum Kiai Haji Ahmad Basyarudin telah menuntaskan 4 Al-Quran raksasa yang kini tersebar di sejumlah ponpes. Hingga kini Al-Quran raksasa ini telah dijaga dengan baik selama kurang lebih 30 tahun oleh Pondok Pesantren Al-Hikmah. Keberadaannya tak hanya menjadi peninggalan berharga, namun juga terus menjadi pengingat dan inspirasi akan pentingnya mencintai Al-Quran. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Masih di iNews Siang bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, polisi Sukabumi menemukan sejumlah luka bekas penganiayaan di jasad bocah 12 tahun yang dianiaya ibu tirinya. Menurut ayah korban, putranya pernah mengalami kekerasan oleh ibu tirinya pada tahun lalu. Ini dipakai air panas atau dipukul aja? Disebor. Ya? Pakai air panas. Dipukul. Yang pertama dipukul mana? Buka. Yang pertama dipukul mana? Banyak. Loba aja lah. Kabar duka datang dari Sukabumi. Seorang bocah 12 tahun kritis dan harus dirawat di GDRSUD Jampang Kulon, Sukabumi setelah dianiaya ibu tirinya. Di sekujur tubuh korban ditemukan sejumlah luka bakar dan luka bekas siraman air panas. Setelah dirawat selama 8 jam, korban akhirnya meninggal dunia. Ayah korban tak kuasa menahan tangis kehilangan anak pertamanya secara tragis. Ayah korban mengungkapkan kekerasan terhadap putranya juga pernah terjadi tahun lalu. Namun kejadian tersebut selesai dengan dimediasi. Terjadi ya. Dan sebelumnya juga dulu pernah terjadi penganiayaan. Saya laporkan ke Polres Pelabuhan Ratu, ke PPA. Teman istri saya datang mohon sujud ke saya, dan akhirnya saya minta saran ke Pak Haji Isep, dan Pak Haji Isep tidak ada salahnya Jang memaafkan seseorang sepatu dia berubah untuk ke depan. Dibikinkan surat pernyataan, dibikinkan video pernyataan, dan sebetulnya laporannya itu pun belum dicabut sampai saat di Polres. Tahun berapa itu? Itu setahun yang lalu, kelas 6 SD, sekarang kelas 1. Sementara itu hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara Setukpa Polri menemukan sejumlah luka bakar hampir di seluruh bagian tubuh korban. Namun pihaknya belum bisa memastikan apakah luka tersebut akibat penganiayaan atau bukan. Bakar di sekujur tubuhnya, ada di lengan, ada di kaki, di paha kanan, kemudian paha kiri, luka bakar. Kami tidak bisa menyimpulkan apakah itu kekerasan atau tidak, tapi sepertinya terkena panas yang menyebabkan luka bakar. Kasus ini masih dalam penyidikan Satreskrim Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sudah terhubung melalui sambungan Zoom kakek angkat korban Bapak Isep Dadang Sukmana di Sukabumi, Jawa Barat. Selamat siang Pak Isep. Selamat siang Bu. Baik, Pak Isep, sebelumnya saya mewakili kru dari iNews yang ingin mengucapkan turut berduka cita atas kejadian ini. Kalau boleh membuka luka sedikit gitu Pak Isep, bisa tidak Pak Bapak menceritakan kembali sebenarnya apa yang terjadi hingga ibu tiri diduga gelap mata menganiaya korban Pak? Ya, kalau saya tidak bisa menuduh langsung sebagai orang ibu tirinya ya. Cuma dalam pengakuan anak tersebut waktu saya tanya itu memang dikasih
minum air panas itu oleh ibunya, ibu tirinya gitu. Baik. Sebelumnya apakah pernah ada tindakan kekerasan dari ibu tirinya kepada korban, Pak? Kalau nggak salah tahun yang lalu ya sudah ada, bahkan itu sudah dilaporkan di PPA di Polres Sukabumi, Kepulauan Ratu. Cuma waktu itu dia memohon kepada suaminya dan juga memohon kepada saya untuk dimediasi supaya jangan dilanjut, minta secara kekeluargaan aja baik-baik. Nah saya kasih saran kepada bapaknya sebagai anak angkat saya itu mudah-mudahan bisa secara kekeluargaan. Tapi alhamdulillah itu bisa memaafkan dan itu kalau secara pribadi di sini saya secara tertulis di sini dan bikin video itu sudah menyatakan memaafkan. Tapi kalau urusan yang di Polres ya saya kurang tahu, katanya barusan bilangnya masih belum dicabut perkaranya. Tapi itu mungkin secara hukum ya. Tapi kalau secara pribadi di sini sudah memaafkan, sepengetahuan saya ya, dan juga laporan dari bapaknya juga seperti itu. Nah, mungkin kalau sekarang yang kejadian sekarang, saya tidak bisa menuduh ya bahwa ini pelaku ibunya, saya tidak. Cuman pas waktu ditanya sama saya itu sama siapa? Itu sama mama kan gitu. Baik Pak Isep, berarti tahun lalu sempat ada kejadian penganiayaan begitu terhadap ibu tiri dan kepada korban. Lantas setelah itu hubungan antara korban dan ibu tiri bagaimana? Apakah selayaknya ibu mengasihi anak atau bagaimana menurut sepenglihatan dan pemantauan Pak Isep? Nah justru itu ya, setelah itu memang pas pertama dimaafkan ini baik-baik saja ya, baik-baik saja. Dan selanjutnya di sini sering kejadian cekcok lagi ya, cekcok lagi dikarenakan ibu tiri itu punya anak angkat juga ya, 2 kalau nggak salah itu. Nah jadi anak sama anaknya itu mungkin ya namanya anak lah sering bertengkar lah. Nah jadi ada sedikit ya banyak menyudutkan anaknya si bapak ini, Pak Anwar Satribi ini gitu. Jadi mungkin merasa tersisihkan lah. Berarti ada dugaan pilih kasih ya Pak ya? Ya pilih kasih lah, kalau bahasa Sunda itu pilih kasih lah ya. Baik, lantas Pak Isep, dari menurut Bapak seperti apa sosok ibu tiri di mata Bapak setelah menikah dengan anak angkat Bapak? Ya justru saya yang sering mengurus ya, setiap ada permasalahan pasti datang ke saya. Saya sering memberikan saran, tapi ya kejadian lagi, jadi ribut lagi lah kan gitu. Makanya setelah itu yang dikarenakan dipermasalahkannya anak, saya anaknya itu disuruh ke pesantren ya, disuruh pesantren aja. Jadi saya dititipkan di pesantren supaya anak ini aman ya. Tapi kan waktu kemarin anaknya itu kan mau puasa itu diliburkan, jadi bisa pulang dulu ke rumah. Nah waktu itu sempat mungkin sebelum puasa 5 hari sebelumnya bisa jalan-jalan sama bapaknya, dia masih normal, nggak ada sakit, nggak biasa-biasa aja kan gitu ya. Sepengetahuan saya lihat di video ini juga waktu itu kan jalan-jalan di video kirim ke saya. Nah setelah itu bapaknya itu pergi ke Sukabumi untuk ya bekerja, mungkin usaha lah ya, usaha. Nah waktu itu katanya ada telepon, waktu di Sukabumi bapaknya ditelepon sama ibu tirinya itu mau pulang itu subuh, katanya bilang sakit. Pas dilihat di situ memang sakit, dan juga di situ katanya kemarin ada kejanggalan di situ juga, ada lihat kastrol ya, kastrol, katanya ditanya ini bekas apa kan gitu. Dia menjawab, nah ini biar mempermudah lah, jadi kalau pakai air galon susah berat, katanya ini pakai ini aja, jawabannya gitu. Nah makanya pas saya tanya di rumah sakit, anak tersebut bilang disuruh minum air panas kan gitu. Disuruh minum air panas. Nah, ini sesuai itu ya. Tapi saya tidak menyimpulkan siapa pelakunya, saya tidak ya, tidak menuduh.
karena takut salah. Cuma pengakuan anaknya itu disuruh minum air panas katanya. Dan juga sama siapa ditanyakan itu sama mama ya. Dan juga dia menunjukkan ya ke arah pipinya juga kan gitu. Ini ternyata pas begitu menunjukkan gitu ribut lah di situ ya. Bapaknya sama ibu tirinya, kan saya juga yang merelai ya di situ. Bahkan di situ ada saksinya dari pihak kepolisian juga dari Polsek Jampang Kulon. Baik, Pak Isep, kalau berbicara mengenai sosok kasih sayang ibu begitu, saya ingin bertanya, ibu kandung korban masih ada? Ibu kandungnya masih ada, katanya kalau nggak salah di Cianjur atau di mana ya, saya juga kurang tahu persis ya, pokoknya di luar kota aja. Baik. Gitu. Reaksi ibu kandung korban mendengar anaknya dianiaya bahkan sampai kehilangan nyawa seperti apa, Pak Isep? Saat ini saya belum ada kabar ya, belum ada kabar, belum ada informasi apa datang ke sini atau enggak. Sampai saat ini saya belum tahu. Baik, terakhir Pak Isep, hasil otopsi dari kepolisian apakah sudah keluar? Kalaupun sudah keluar, hasilnya apa Pak Isep? Mungkin bisa dibagikan kepada penonton iNews? Untuk sementara ini belum ya, belum. Kemarin katanya menunggu 1 minggu lagi, menunggu 1 minggu lagi. Tapi kalau memang menurut sementara kan itu sudah ada gambaran ya, ada apa luka bakar ya, luka bakar itu ya. Di seluruh tubuh itu, cuma kan kita tidak bisa memastikan ya, cuma itu dari apa. Cuma kemarin yang sesuai mungkin ibu juga pada tahu, semua juga pada tahu. Jadi yang positifnya nanti mungkin menunggu dari Jakarta katanya hasil labnya itu. Baik. Terima kasih banyak informasinya Pak Isep selaku kakek angkat korban, dan semoga kasus ini segera diselidiki polisi dan untuk oknum ataupun orang yang benar-benar menganiaya korban dapat diadili seadil-adilnya. Terima kasih banyak Pak Isep. Amin. Amin.